Huang Renyi, seorang warga negara Tiongkok yang menjadi terdakwa pada kasus tabrakan yang menyebabkan dua korbannya meninggal dunia, dijatuhi hukuman penjara selama 10 bulan. Selasa tanggal 17 Desember tahun 2024. Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum JPU, Kejaksaan Negeri Surabaya yang menuntut Huang Renyi dengan penjara 1 tahun. Dalam amar putusan, Majelis Hakim yang diketuai Tony Wijaya Hili menyatakan Huang Renyi terbukti bersalah melanggar pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sehingga dijatuhi vonis 10 bulan penjara. Atas vonis tersebut, JPU maupun terdakwa menyatakan pikir-pikir. Sebagaimana sudah sepakat dengan terdakwa dengan keluarga korban seri stabilisasi dan dari sekian satu tanggal 5 November 2024 karena sentuhan dan kehilangan pada keluarga korban. Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan ketentuan hukum dalam mengenai kendaraan. Yang meringankan, terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah menyerahkan biaya ganti rugi serta santunan kepada keluarga korban. Jauh misal dengan perbuatannya, jadi tidak akan diulang. Memang oleh karena terdakwa jatuh pidana, maka haruslah pula dikembali untuk membayar biaya perkara. Perhatikan ketentuan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 tentang tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili satu, menyatakan terdakwa Huang Renyi, anak dari Huang Yong Lim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Huang Renyi, anak dari Huang Yong Lim, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan. Ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang menjalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Keempat, menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Kelima, menetapkan barang bukti satu unit mobil Mitsubishi Pajero L1220 AB dan STNK-nya, satu lembar SIM A atas nama Huang Renyi, satu buah paspor atas nama Huang Renyi, nomor EJ5116150 dikembalikan kepada terdakwa Huang Renyi, anak dari Huang Renyi. Satu unit sepeda listrik roda 3 warna merah Mercury dikembalikan kepada satu Wijaya. Membebankan kepada terdakwa bayar biaya perkara sebesar 2.000. Sementara kuasa hukum dari Huang Renyi yakni Robert Mantini mengatakan kalau putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim sangatlah objektif dengan mempertimbangkan fakta hukum yang sebenarnya. Terkait kelalaian, itu bukan hanya menjadi tanggung jawab sopir, tetapi korban juga lalai karena sesuai Permen Hub Nomor 45 Tahun 2020. Sepeda listrik tidak boleh dipakai di jalan raya, katanya. Saya sebagai tim penasihat hukum merasa cukup, ya, putusan hakim sangat objektif. Ya kan? Dikarenakan apa? Fakta hukum, fakta persidangan betul-betul hakim ini mempertimbangkan. Satu, yang menjadi pertimbangan apa? Masalah pada saat kelalaian itu bukan hanya kalau kecelakaan kan kelalaian. Itu bukan hanya sopir, tetapi korban juga. Maaf aja ya, korban ini juga lalai. Karena apa? Sesuai Permen Hub Nomor 45 Tahun 2020, sepeda listrik tidak boleh di jalan raya. Kedua, fakta yang meringankan lagi, ada permintaan maaf, ada santunan kepada keluarga korban walaupun diwakilkan kuasa ahli waris. Ya, Yuli kasih. Ketiga, di situ ada perjanjian kesepakatan di poin 4, apabila jaksa penuntut umum menuntut ringan, divonis ringan, otomatis dia tidak keberatan. Nah, yang jelas saya berterima kasih kepada teman-teman media yang sudah mengawal kasus ini secara objektif ya. Kedua, kalau kita melihat fakta hukumnya ini kan sudah jelas. Jadi kelalaian itu bukan hanya pengemudi, tapi bukan hanya supir, tapi juga sepeda listrik tidak diperbolehkan di jalan raya. Ya, tapi kita sudah meminta maaf, sempat datang ke Manggarai Timur, ketemu keluarga, hari utusan juga ketemu,
pertama agak sulit karena 7 hari pada waktu itu kita ke sana. Tapi menjelang 40 hari ke sana, ada surat permohonan maaf, dikuasakanlah oleh dari pihak Manggarai Timur, Yakobus Blocking, sama Baltasar ke kuasa ahli waris yang di Juli Kasih. Nah, setelah itu kita membuat kesepakatan, permintaan maaf, dana santunan, dari keluarga juga sudah terdakwa sama istri terdakwa juga minta maaf. Ada bukti foto, fakta-fakta, bukti-bukti, gambar kita ke Manggarai. Yang jelas saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada rekan media yang mengawal kasus ini walaupun sempat viral ya. Jadi viralnya begini, katanya kepelindas 6 kali, dilindas 6 kali katanya, padahal hanya terseret itu. Nah kedua, kalau kita lihat faktanya yang sebenarnya, bahwa kasus ini kecelakaan bukan kasus pembunuhan. Kalau Ronald Tanur lain, Ronald Tanur ini ada yang menggiring opini ke seperti Ronald Tanur. Ronald Tanur ini kan otomatis kasus penganiayaan dengan pembunuhan, beda. Tapi kalau si terdakwa Wang ini, warga negara Tiongkok ini asli kecelakaan. Pak, jadi tidak ada unsur kesengajaan. Pak, dengan putusan 10 bulan tadi kan Bapak pikir-pikir, otomatis dengan ini terima atau masih pikir-pikir? Saya rasa sementara pikir-pikir, nanti rapat keluarga 2-3 hari, nanti saya akan memberi statement untuk apakah banding apa tidak. Tapi saya rasa putusan 10 bulan saya rasa cukup lah. Ya, saya tidak mau membuat kontroversial. Ya memang kalau salah, terbukti bersalah tapi minta keringanan. Oke, makasih, tapi Pak. tidak perlu dibebaskan. Ya. Kasus ini berawal dari tabrakan yang menyebabkan 2 gadis asal Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut meninggal dunia terjadi pada Minggu tanggal 1 September tahun 2024, sekitar pukul 18.41 waktu Indonesia Barat di Jalan Row 30 Tahap 2 Grand Pakuwon, Surabaya, tepat di depan klaster Brisbane Blok JD17 nomor 30. Saat itu Huang Renyi dalam kondisi tak mampu melakukan pengereman laju mobilnya, tetapi malah menginjak pedal gas hingga menabrak sepeda motor listrik yang dikendarai kakak beradik Dionisia Ambelong dan Kristiani Kasih secara berboncengan. Tak hanya menabrak, mobil Pajero yang dikendarai Huang Renyi juga menyeret tubuh kedua korbannya sejauh 20 meter. Akibatnya, korban Dionisia Ambelong meninggal dunia hari itu juga setelah 10 menit dibawa ke rumah sakit Bakti Dharma Husada. Sementara korban Kristiani Kasih menyusul meninggal dunia pada Selasa tanggal 3 September tahun 2024. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.